Ada satu suara yang selalu bikin aku tenang, suara roda besi yang bergesekan di atas rel. Denting logam itu seperti ritme hidup, kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu menuju ke depan. Halo, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang, pengembara renta yang lebih sering menunggu kereta daripada nunggu chat balasan mantan. Hehehe. Perjalanan kali ini bukan sekedar pindah tempat, tapi menelusuri cerita di balik 4 negara yang punya caranya sendiri dalam memaknai perjalanan sebuah kereta. Dari rel tua di Indonesia sampai kereta uap di Sabah, dari Shinkansen super cepat di Jepang, hingga cerita tram di Praha yang romantis. Dan siapa tahu, di antara semua itu, aku bisa nemu arti baru tentang kenapa kita semua harus melaju. Karena kadang, hidup pun seperti kereta, tidak selalu cepat, tapi pasti berjalan. Sebelum ada pesawat, bahkan sebelum mobil bisa melaju di jalan raya, manusia sudah berusaha mencari cara untuk bergerak lebih cepat. Di abad ke-18, dunia sedang panas-panasnya, bukan karena cuaca, tapi karena revolusi industri. Asap pabrik membumbung tinggi dan ide-ide baru bermunculan. Pada tahun 1804, seorang insinyur asal Inggris bernama Richard Trevithick membuat lokomotif uap pertama yang bisa berjalan di atas rel. Tapi, baru di tahun 1825, George Stephenson berhasil membuat kereta yang benar-benar komersial. Namanya The Locomotion No. 1, yang berjalan dari Stockton menuju ke Darlington. Dan itulah hari lahir kereta api modern. Bayangkan suasananya waktu itu, warga desa berdiri di pinggir rel, takjub melihat kuda besi yang berasap itu lewat. Bagi mereka itu seperti melihat masa depan. Dan benar, kereta mengubah segalanya. Jarak bukan lagi masalah, kota-kota di Eropa mulai terhubung. Perekonomian melonjak dan masyarakat berubah total. Kereta bukan cuma sekedar alat angkut barang, tapi juga simbol kemajuan. Ia membawa surat, makanan, bahkan impian. Orang-orang mulai bermigrasi, berdagang, dan menjelajah lebih jauh dari sebelumnya. Dari Inggris, rel menyebar kemana-mana. Di Amerika, kereta jadi tulang punggung penjelajahan ke barat. Di India, kereta menjadi alat kolonial Inggris untuk mengangkut hasil bumi. Di Jepang, kereta bahkan menjadi bagian dari budaya modernisasi yang cepat banget setelah era Meiji. Dan setiap negara memang punya ceritanya sendiri ya, tapi benang merahnya sama. Kereta adalah simbol peradaban dan kekuasaan. Oke, mari kita lanjutkan cerita perjalanan tentang kereta ini. Kita mulai cerita perjalanan kali ini di rumah sendiri ya, yaitu Indonesia. Negeri yang gak hanya punya ratusan rel, tapi juga ribuan cerita. Pada tahun 1864 di Semarang sebuah proyek besar dimulai, yaitu pembangunan rel pertama di Tanah Jawa. Dan 3 tahun kemudian, sekitar tanggal 10 Agustus 1867, kereta pertama resmi beroperasi dari Semarang menuju ke Tanggung sejauh 25 km. Waktu itu, kereta dibuat oleh perusahaan swasta Belanda, Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij. Bener gak? Ejaannya teman-teman. Atau NISM. Kereta ini bukan untuk rakyat, tapi untuk mengangkut hasil bumi, tebu, kopi, tembakau, dan hasil perkebunan lainnya dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Setelah Semarang, rel makin panjang. Belanda sadar karena bisa jadi alat penting buat mengontrol ekonomi dan logistik kolonial. Mereka mulai membangun jaringan besar-besaran di Jawa, dari Batavia, Bandung, hingga Surabaya. Lalu, muncullah perusahaan-perusahaan lain seperti Staatspoorwegen atau SS, Semarang Cirebon Stadtrom Maatschappij, dan banyak lagi lainnya. Dan setiap perusahaan punya gaya arsitektur stasiunnya sendiri-sendiri. Itu sebabnya sekarang kita bisa melihat stasiun tua yang indah di berbagai kota. Meski awalnya buat ekonomi kolonial, rakyat pelan-pelan mulai menikmati manfaatnya juga. Kereta membuka akses baru. Meski awalnya buat ekonomi kolonial, rakyat pelan-pelan mulai menikmati manfaatnya juga karena membuka akses baru. Orang-orang desa bisa pergi ke kota, anak muda bisa sekolah jauh dari kampung, dan pedagang kecil bisa menjual barang dagangannya ke tempat lain. Kereta menjadi ruang sosial juga, tempat cerita, tawa, bahkan cinta pertama. Pernah nggak sih kalian ketemu orang asing di kereta terus ngobrol berjam-jam padahal nggak kenal, tapi dari sanalah benih-benih cinta mulai tumbuh, cihuy kan? Dan ketika Jepang datang di tahun 1942, mereka mengambil alih semua jalur kereta dan menggantinya dengan nama baru, Rikuyu Shokyoku. Dan beberapa jalur bahkan dibongkar untuk kebutuhan perang. Wah, ini sadis sih. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, semua aset kereta diambil alih oleh bangsa sendiri. Dibentuklah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, cikal bakal dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang kita kenal sekarang. Sejak saat itu, kereta menjadi milik rakyat,
Bukan lagi simbol kolonial, tapi simbol kemajuan bangsa. Dan salah satu alasan kenapa saya suka naik kereta adalah ketika kereta melaju melewati sawah, sungai, dan rumah-rumah kecil yang atapnya berbaris rapi. Kadang di tengah jalan ada ibu-ibu di pinggir rel yang masih sempet dada-dada sambil jemur pakaian. Dan biasanya aku balas dada-dadanya teman-teman. Dan kelihatan apa nggak tahu juga sih. Rasanya kayak nostalgia di masa kecil gitu. Sederhana tapi hangat. Satu hal yang paling aku suka dari kereta Indonesia itu orangnya ramah-ramah. Pernah satu waktu aku salah duduk. Oke teman-teman, karena kereta api Tawang Jaya ini menggunakan konfigurasi seat 23 dan berhadapan-hadapan, pastinya dengkul bertemu dengan dengkul dong. Tetapi menurut saya ini masih nyaman untuk perjalanan 7 jam ke depan dari stasiun Semarang Poncol menuju stasiun Pasar Senen. Pak, badhe teng pundi, Pak? Surabaya, Mas. Lah, klintu Pak, niki keretane mboten datang Surabaya tapi niki badhe teng Pasar Senen, Pak. Lah dalah. Oh, jenengan kelintu Pak niti ya, Pak niki. Ya Mas. Nggih. Terus matur. Nggih, sami-sami. Ternyata tempatku sudah diisi oleh bapak-bapak dan aku bilang pelan, "Pak, ini seatnya nomor 12A." Bapaknya cuma senyum. "Oh iya Mas, saya kira 21A." Terus kami malah ngobrol sepanjang jalan tentang anak gadisnya yang kerja di Bandung. Wah, ini seru sih. Dan pernah juga ngalamin kereta tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan kata petugas sedang menunggu silangan. Ya, naik kereta murah ya wajib sabar memang. Tapi disitulah momen paling indah. Langit sore, suara jangkrik, dan semua penumpang keluar sebentar buat foto-foto. Dan yang bikin lucu ada bapak-bapak yang ngira keretanya sudah sampai. Dia turun terus nyari tukang ojek teman-teman. Tapi setelah ketahuan ternyata keretanya belum sampai, dia balik lagi. Dan kereta di Indonesia itu seperti cermin kita sendiri ya. Kadang terlambat, kadang nggak mulus, tapi selalu punya cara untuk bikin kita tersenyum. Dari Jakarta ke Jogja, dari Surabaya ke Banyuwangi, dari Bandung ke Garut, setiap perjalanan tuh punya rasa. Dan entah kenapa, semakin jauh kereta berjalan, semakin banyak pula kenangan yang ikut duduk di sampingku. Dari Indonesia, saya melanjutkan perjalanan ke Pulau Borneo, teman-teman, tepatnya di bagian utara, yaitu Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Tapi justru itu yang bikin seru. Aku duduk di gerbong tua, angin masuk lewat jendela, dan aroma tanah basah bercampur dengan kopi. Ya, itu membuat angan ini melambung, teman-teman. Sepanjang jalan yang kita lewatin, saya itu melihat sawah, sungai, kampung kecil, dan anak-anak bermain riang. Wah, ini asik sih. Bisa bermain di pinggir rel kereta seperti itu, terus melihat kereta lewat, itu sebuah kenangan masa kecil yang mungkin dirindukan oleh banyak orang. Dan buat saya, kereta di Kinabalu itu bukan tentang tujuan, tapi tentang bagaimana waktu bisa melambat. Dan kita punya kesempatan untuk menikmati setiap hembusan angin tanpa harus buru-buru. Nah, selanjutnya ke Jepang, negeri yang katanya nggak pernah telat, bahkan untuk 1 detik pun. Naik Shinkansen pertama kali itu rasanya kayak naik pesawat yang nggak punya sayap, teman-teman. Dari Tokyo ke Kyoto cuma 2 jam, tapi pemandangannya luar biasa. Gunung Fuji muncul di kejauhan, sebentar aja sih, tapi cukup buat bikin aku terdiam. Di Jepang, semua orang naik kereta dengan tertib. Nggak ada yang dorong-dorongan, dan juga nggak ada yang makan gorengan di gerbong, teman-teman. Pernah suatu ketika, saya itu salah naik kereta lokal yang ternyata bukan ke Kyoto, tapi ke arah sebaliknya. Dan aku tuh baru sadar setelah 4 stasiun. Untungnya ada nenek-nenek Jepang yang bantuin pakai bahasa tubuhnya. Karena saya itu nggak tahu bahasa Jepang, jadi ya cuma senyum-senyum, nganggu-nganggu aja teman-teman. Dan akhirnya kami ketawa bareng meski nggak saling ngerti. Dan secara refleks saya tuh ngucap itadakimasu gitu setelah di kereta lainnya. Saya tuh baru sadar, tadi itu bukannya artinya selamat makan ya. Pantes sih nenek ketawa. Dan di Jepang itu bahkan keterlambatan 1 menit pun dianggap masalah besar. Tapi anehnya semua tetap tenang, seperti orkestra yang main tanpa suara.
Naik kereta di Jepang itu seperti belajar hidup. Dan di Jepang itu, naik kereta-kereta lokalnya itu kuncinya kejujuran ya teman-teman. Karena saya pernah ngalamin juga di salah satu stasiun, itu kita masuknya tuh nggak ada petugas, cuma ada mesin tap kartu aja gitu. Jadi sebenarnya nggak pakai kartu juga nggak masalah gitu. Jadi kalian bisa naik aja. Tapi ketika nanti ada random check atau pengecekan secara acak dan kalian ketahuan tidak ngetap kartu, itu dendanya gede banget tuh. Dan ini juga saya alamin ketika lagi di Jerman waktu itu. Jadi masuk di kereta-kereta lokal atau metro di Jerman itu nggak ada pemeriksaan tap kartu teman-teman. Tapi ketika ada random check dan kalian ketahuan, itu dendanya besar sekali. Jadi di sini memang semua masyarakatnya itu sudah menghargai dan sudah menjaga aset keretanya mereka. Jadi kuncinya adalah kejujuran. Dan ini adalah sebuah habit atau kebiasaan yang tidak mungkin muncul dalam semalam. Jadi mungkin sudah dipupuk dari mereka kecil hingga saat ini. Dan pemberhentian terakhir kita yaitu di Eropa. Di sini kereta bukan cuma alat transportasi, tapi bagian dari budaya. Aku mulai dari Praha ya, menikmati romantisnya tram klasik dengan arsitektur kota yang memukau. Dan seperti halnya di Jepang, di Eropa ini juga kereta menjadi kebanggaan dari masyarakatnya. Di Eropa ini ada namanya Eurotrail. Nah, ketika mau beli tiket Eurotrail kemarin itu, ada pengalaman unik teman-teman. Karena harga tiket antara saya dan Mas Wira itu berbeda. Dan ini diklasifikasikan dengan umur. Jadi kalau umur kita sudah 35 atau 40 tahun ke atas, itu harganya kenapa lebih mahal ya ketimbang di bawahnya. Dan mungkin ini satu target dari mereka bahwa mungkin sekitar umur 40 tuh mereka sudah sampai di tahap mapan mungkin untuk orang-orang di Eropa sana. Dan pemandangan sih sepanjang perjalanan kereta itu asik banget sih di Eropa ini teman-teman. Mulai dari gedung-gedung yang indah, ladang bunga, bahkan kastil-kastil tua, itu menarik sih. Dan cerita tentang kereta ini akan selalu ada, walaupun zaman berkembang. Cerita tentang awal mula hadirnya kereta akan selalu dikenang. Dan kereta uap terus beroperasi sampai tahun 1970-an. Suara ciut dan asap hitamnya jadi kenangan masa kecil banyak orang. Setelah itu datanglah kereta diesel, lebih cepat dan efisien. Dan kini kereta listrik mulai merajai jalur perkotaan dari KRL Jabodetabek, LRT, MRT, sampai kereta cepat bus yang meninggalkan banyak masalah di negeri ini. Dan sekarang Indonesia sudah punya beragam jenis kereta. Ada kereta cepat bus yang menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam waktu 45 menit. Ada kereta wisata yang membawa nostalgia di Ambarawa dan juga Sawalunto. Dan ada kereta komuter yang jadi denyut nadi kehidupan harian jutaan orang di Jabodetabek dan Solo, Jogja. Di balik semua itu ada mimpi besar bahwa rel baja ini suatu hari akan menghubungkan seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan setiap kali saya naik kereta, saya itu selalu merasa seperti sedang berjalan di atas waktu. Pemandangan di luar jendela itu berganti, tapi ritmenya pelan, tenang, dan memberi ruang untuk berpikir. Mungkin karena saya suka kereta, nggak terburu-buru. Dia mengajarkan bahwa perjalanan itu bukan soal cepat sampai, tapi soal menikmati proses. Dari rel yang dibangun di masa penjajahan sampai rel modern yang membawa kita ke masa depan, semuanya punya satu makna yang sama. Perjalanan adalah tentang menghubungkan. Dan dari pemandangan pagi di sawah-sawah di Jawa sampai gedung-gedung megah di Eropa, saya itu belajar satu hal. Kereta tidak pernah berhenti berjalan kecuali memberi kita waktu berhenti sejenak. Perjalanan ini bukan tentang cepatnya tiba, tapi tentang apa yang kita temukan di tengah jalan.
Kereta mengajarkan kesabaran, mengajarkan bahwa kadang kita harus duduk diam dulu, menikmati pemandangan sebelum sampai ke tujuan. Dan cerita perjalanan kembara akan terus melangkah. Mungkin besok ke tempat lain, mungkin naik kereta lagi. Karena di setiap rel ada cerita, dan setiap cerita selalu ada alasan untuk kembali berangkat. Terima kasih sudah ikut perjalanan panjang ini. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini tentang perjalanan, budaya, dan sejarah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.